Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan malam pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih hari baru Tuhan sudah berikan untuk kami jalani di sepanjang hari ini. Sebelum kami beranjak untuk beristirahat, setelah melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan meneduhkan kami, yang akan juga menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah untuk kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 33. 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai 33, demikian bunyi firman Tuhan. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Bapak saudaraku dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan dalam malam hari ini adalah pelajaran dalam penderitaan. Mendapatkan dan sekaligus menyandang gelar-gelar akademik pasti sangat membanggakan dalam kehidupan seseorang. Tentu dalam proses itu ada kerja keras, ada pengorbanan, ada usaha maksimal, ada harga yang harus dibayar. Maka tidak mengherankan ada banyak orang berusaha untuk mencapai hal tersebut agar bisa dinikmati oleh orang tersebut. Dan sebagian besar punya alasan kenapa dia berupaya untuk mencapai itu dalam kehidupannya. Acu ulang layas rohani halak mangalikiba, supaya orang jangan menganggap remeh diri saya. Nah, bacaan kita juga bicara tentang gelar, dan tentunya ada kebanggaan personal yang mengikuti gelar-gelar itu. Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki gelar sebagai
guru-guru Yahudi yang mengklaim dirinya mempunyai otoritas lebih dalam mengajar, bahkan dan memberitakan firman Allah. Paulus ditantang oleh mereka untuk membuktikan legitimasi Paulus sebagai seorang pengajar dan sekaligus juga sebagai seorang rasul. Tapi Paulus tidak pernah mau memamerkan latar belakang yang dia punya, termasuk kebanggaan personal yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Bahkan Paulus justru menyajikan, memperlihatkan apa yang paling dihindari oleh banyak orang, yaitu penderitaan. Satu-satunya kebanggaan Paulus yang diperlihatkan kepada kita adalah daftar penderitaan yang dialami oleh Paulus demi Kristus yang dia imani dalam kehidupannya. Paulus membuktikan bahwa sebagai seorang hamba Kristus, bukan banyaknya gelar yang dia punya, melainkan penderitaan yang nyata. Seolah-olah Paulus mau berkata kepada kita semua, biarlah bekas luka dan aniaya itu yang berbicara, dan untuk itu aku telah bangga menjadi hamba Kristus. Kita, jemaat Tuhan, saat ini bisa saja kita mengalami penderitaan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Penderitaan itu bisa datang dalam berbagai macam bentuk dan intensitas yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti, penderitaan yang kita alami hari-hari ini mungkin belum sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Paulus, yang demi Kristus dia rela didera, dilempari batu, mengalami karam kapal, ia dirampok, menanggung lapar serta dahaga. Atau mungkin penderitaan kita belum sebanding jika dibandingkan dengan umat beriman di belahan penjuru dunia ini yang juga dianiaya karena iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Karena itu, dalam penderitaan yang kita alami sebagai manusia, sebagai pribadi-pribadi yang rapuh ini, sebagai anggota komunitas umat beriman, kita perlu belajar dari Paulus dalam penderitaannya. Apa itu? Paulus menyangkal diri. Paulus tidak membalas pelecehan yang dia alami. Paulus mau menanggung hinaan, panjang sabar, menolak terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, dan bersedia senantiasa mengampuni sesama demi terpeliharanya hubungan yang baik dengan sesama. Hal-hal itulah yang menjadi pelajaran penting bagi kita yang kita petik dari penderitaan Paulus. Karena itu, ingatlah, kebanggaan yang sesungguhnya dalam hidup kita adalah apabila kita melakukan kehendak Tuhan walau kita harus menderita. Dalam kehancuran hati, seringkali kita mampu berjumpa dengan Allah dengan cara yang baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Mungkin karena pertahanan diri kita lemah, kita jadi lebih terbuka terhadap kehadiran Allah. Kerapuhan acap kali juga membuat kita memiliki hasrat untuk bisa merasakan Allah dengan sungguh-sungguh. Kita memang tidak dapat melakukan segalanya, dan banyak hal yang berada di luar kemampuan kendali kita, sehingga kita perlu mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Dan ini tidak menjawab pertanyaan, mengapa saya menderita? Mengapa Paulus menderita? Mengapa kita menderita? Tapi ini justru menjawab pertanyaan, membantu kita meyakinkan diri kita bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita dalam setiap penderitaan. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat merasakan penyertaan dan kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikanlah itu dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang berbeban berat, mereka-mereka yang sedang mengalami penderitaan. Ajar kami di tengah-tengah kerapuhan kami selaku manusia, kami boleh tetap senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada Allah. Kebersamaan kami dengan Allah, biarlah itu menjadi sebuah kebanggaan dalam kehidupan kami, melebihi kebanggaan-kebanggaan
duniawi yang ada di sekitar kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.